Kekayaan seni tradisi lisan Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan. Melalui kegiatan diskusi seni tradisi lisan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui bidang kebudayaan, sejumlah bentuk kesenian khas Banjar dibahas secara mendalam. Salah satunya adalah Baandi-Andi, tradisi sastra lisan, yang wayah ini berada di ambang kepunahan. Kekayaan seni tradisi lisan Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan melalui kegiatan diskusi seni tradisi lisan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui bidang kebudayaan. Sejumlah bentuk kesenian khas Banjar dibahas secara mendalam, salah satunya adalah Baandi-Andi, tradisi sastra lisan yang wahini berada di ambang kepunahan. Habis jua ujah matianan seperataan emang kata tinggal orang Baandi-Andi merupakan bentuk hiburan rakyat yang hidup di masa lampau, terutama di kalangan warga pedesaan dan pegunungan Kalimantan Selatan. Seni ini biasa ditampilkan pada momen panen padi sebagai ungkapan rasa syukur, disertai lantunan syair berirama yang diiringi bunyi bambu tradisional yang dihentakkan atau dipikul. Jadi kisahnya orang Karandungan pahabisan kita nih ke atas kadada lagi. Jadi kisahnya tuh balainya di langit sabigi wigin, di langit sabigi jantan. Nusuk kaling tuh orangnya sakse, nah sakte, orang kuasa, orang liangan. Kisahnya orang saada-ada, kada beuma, kada beaba. Kesenian ini biasanya dimainkan satu hingga beberapa orang baik lalakian maupun babinian dari kalangan remaja hingga orang tua. Melalui syair wan pantun, bubuhan pelaku Baandi-Andi menyampaikan pesan moral, nasihat kehidupan, kisah kepahlawanan hingga cerita rakyat nang syarat nilai budaya. Endong anomnya baulah wadai tok dalapung dong anom endong modanya mulah wadai ya inya napa garang pagustian baulah wadai ya ujah ulun. Namun wahini tradisi lisan tersebut semakin jarang terlihat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pertunjukan Baandi-Andi hampir kada pernah lagi ditemukan, padahal seni ini menyimpan nilai historis dan filosofi yang mencerminkan jati diri warga Banjar di masa lalu. Artinya kisahnya nih kada ada ulahan berjual wadai. Nah, dari Gunung Kaleng, kisahnya bahasa Banjarnya ta. Nah, lalu betakanan orang belai. Artinya orang belai ini siapa yang berdagang ke sini aja, naik aja kami kada bawa pemale, kada bawa pantangan. Jadi andi-andi itu adalah turun menurun mulai dari datu nenek moyang sampai sekarang itu tidak putus. Nah. Dr. Andes Hairiyadi M.Hum, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat dalam paparannya menyatakan pentingnya langkah konkret untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan kesenian Baandi-Andi sebelum benar-benar hilang di ingatan warga di Banua. Karena wahini belum ada bentuk pendokumentasian yang baik terhadap kesenian Baandi-Andi. Seharusnya dokumentasi sangat penting untuk menjaga memori budaya dan menjadi dasar dalam upaya pelestarian ke depan. Hairiyadi menambahkan tantangan utama dalam melestarikan Baandi-Andi kada hanya masalah perhatian tetapi masalah akses wan jarak. Sebagian warga yang masih mengenal dan mempraktikkan tradisi ini tinggal di kawasan pegunungan nang kaya daerah Peramasan wan pegunungan Meratus nang ngalih dijangkau. Hairiyadi menyatakan bahasa yang digunakan dalam Baandi-Andi adalah bahasa bukit dialek lokal. Nang wahini hanya dipahami oleh sebagian kecil warga. Kondisi ini membuat upaya penerjemahan dan pembelajaran terhadap isi syair menjadi semakin kompleks. Karena andi-andi ini sudah langkah yang cepatnya yang harus kita ambil ya. Pertama pendokumentasian andi-andi itu sendiri. Karena di dalam andi-andi itu penulisan ceritanya, kemudian pendokumentasian bahasanya. Nah, kalau yang ada di sekarang ini masih terdapat Andi-Andi, orang yang berandi-andi itu di daerah pegunungan, yang di daerah pegunungan Meratus. Nah, kendalanya memang ke sana itu jauh, jauh, butuh biaya, butuh waktu. Yang kedua lagi, orang yang ada di Andi-Andi ini, yang Andi-Andi ini juga di pelosok. Jadi untuk bisa misalnya kita menemuinya, kalau ada kita yang datang,
atau kita mengundang mereka. Nah itu pun butuh waktu, sehingga itu juga memerlukan waktu yang panjang. Lalu dalam ceritanya itu menggunakan bahasa Bukit, bahasa yang tidak umum gitu, hanya bisa dipahami oleh orang Bukit sendiri. Nah maka diperlukan penerjemahan dari bahasa Bukit ke dalam bahasa Banjar atau kemudian ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini juga membutuhkan usaha. Jadi itu usaha kita bersama untuk bisa melakukan penggalian kembali andi-andi ini. Katakanlah revitalisasi lah, gitu. Revitalisasi andi-andi yang ada masih tersisa di gunung ini. Nah kalau yang di Banua ini sudah, saya bisa mengatakan punah sudah ini, punah. Tetapi kalau kita lakukan penelitian, pelan-pelan insya Allah bisa. Walaupun kita tidak menemukan maestronya. Catatan sejarah menunjukkan Mbak Andi-Andi terakhir kali sempat ditampilkan pada 2014 dalam kegiatan pertunjukan kesenian bertajuk Pengembangan Ruang Kreatif oleh UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan. Sejak saat itu kesenian ini semakin jarang muncul di ruang publik, wan perlahan menghilang di tengah derasnya arus globalisasi wan modernisasi. Jadi kisahnya orang Karandungan. Melalui forum diskusi ini, Disdikbud Kalimantan Selatan berupaya mengumpulkan pandangan wan masukan dari akademisi, pelaku budaya wan pemerhati seni tradisi untuk merumuskan strategi pelestarian yang berkelanjutan.